Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Semanis apakah aku? Ya semanis hari-hariku ketika belajar presenter di Mugaru. Gimana nggak manis? Aku bisa belajar banyak hal loh di sini. Mulai belajar menjadi news anchor, voice over, radio announcer, vlogger, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan public speaking. Kamu bisa bayangin ya guys, aku tuh belajar sebanyak itu plus dapat bonus bisa tampil di mana aja. Aku tuh pernah nge-MC di TVRI, jadi pemateri public speaking, reportase, jadi bintang iklan, pernah ngobras di Sun City Mall, dan masih banyak lagi. Ibarat kata nih ya, aku tuh merasa beli satu, tapi bonusnya tuh banyak, pakai banget. Seandainya nih ya, aku kursus public speaking di luar sana, pasti biayanya itu mahal banget dan bonusnya itu cuma sedikit. Makanya buat kamu nih ya yang tertarik sama dunia public speaking, langsung gabung di Ekskul Presenter Mugaru. Biaya sedikit, bonus selangit. Akhirnya aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Loh Zai, ada yang ketinggalan Zai. Apa Pak? Katanya mau menunjukkan iklanmu di Mugaru TV. Oh iya Pak, saya lupa. Sebentar ya Pak, saya play videonya dulu. Assalamualaikum guys. Nah jadi guys, setiap video di Mugaru TV itu tuh openingnya adalah iklan. Dan kebetulan ini adalah bintang iklannya tuh adalah aku sendiri, Zaira, yang paling manis di Mugaru. Masa pengenalan lingkungan sekolah, tak terkecuali Mugaru. Nah, yang membedakan antara MPLS di Mugaru dan MPLS di sekolah lain itu adalah dokumentasinya teman-teman. Karena kalau di sekolah lain itu kan dokumentasinya sedikit, senyap, di sekolahnya tuh kayak nggak terjadi apa-apa. Sedangkan kalau di Mugaru nih ya, dokumentasinya itu banyak banget. Jadi semua orang bisa ngelihat kegiatan MPLS di Mugaru tuh kayak gimana sih. Tapi hanya bagi orang yang punya HP dan punya paket data eksklusif di Mugaru TV. Nah dari dokumentasinya itu kita bisa melihat kualitas sekolahnya nih teman-teman, bagus atau enggak. Nah kalau misalkan di Mugaru nih ya, kualitas videonya kan bagus banget. Berarti di Mugaru tuh punya alat yang bagus dan juga mempunyai sumber daya manusia yang mumpuni. Tetapi kalau sekolahnya nggak ada dokumentasinya, terus dokumentasinya jelek, berarti kan alatnya juga jelek dan maaf ya, nggak punya sumber daya manusia yang mumpuni. Teman-teman harus tahu, bukan hanya sekolah yang murah aja, tapi kayaknya ya sekolah yang mahal ini juga nggak punya alat yang bagus dan SDM yang mumpuni. Sini ikut aku. Lihat ya, ini YouTube-nya Mugaru TV. Kalau aku lihat-lihat ya, kayaknya yang mendominasi konten di YouTube itu adalah Mugaru TV. Lihat ya, ini ada pengenalan ekskul Mugaru, ada visi misi sekolah, pengenalan warga sekolah, ngobras pagi. Bahkan Mugaru ini ya guys, uploadnya itu setiap hari dengan kualitas konten yang bagus semuanya. Dan aku yakin gak ada yang bisa sebagus Mugaru. Maka dari itu teman-teman harus pantengin terus nih YouTube-nya Mugaru, yaitu Mugaru TV, channel YouTube yang inspiratif dan yang paling aktif di dunia. Bahkan mungkin kayaknya di akhirat juga deh. Akhirnya aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Pak Babin siapa ya Pak Wahyu di Jawa itu ya? Pak Babin, sekarang lagi booming Pak Babin. Tugasnya Pak Babin apa? Babin Kamtibmas, menjaga ketertiban masyarakat. Bisa di sekolah, bisa di perkantoran, bisa di warkop, bisa di mana saja di lingkungan kerja Pak Babin. Pak Babin singkatannya apa Bu? Kok Pak Babin? Pak Babin? Pak Babin adalah singkatan apa tuh? Pembina Bayangkara Keamanan Ketertiban Masyarakat. Tugasnya Pak Babin juga membawa anak-anak yang nakal. Ada yang takut sama polisi nggak? Nggak boleh. Berarti punya salah. Kalau punya salah berarti takut dia. Kalau tidak takut berarti anak itu tindakannya benar, menjaga ketertiban.
Tidak boleh takut kepada polisi kalau kita masih dalam koridor yang benar. Kenapa Bu nggak boleh takut sama polisi? Polisi adalah salah satu sahabat anak. Kalau masih kecil sahabat anak, kalau dewasa teman, boleh curhat, boleh bertanya, boleh apa aja, ya enggak? Namanya jelas Pak Wahyu, nanti kenalan sendiri ya Pak Wahyu ya. Bu Diana bawarkan kerja, namanya Pak Wahyu. Ya udah, tadi apa sih namanya yang apa tadi ya kelanjutannya? Ada inget nggak? Kenakalan remaja. Kenakalan remaja. Kegiatan apa tuh? Kegiatan menyimpang. Contohnya apa Bu? Minuman keras, mabuk-mabukan, judi, terus apa lagi nak? Kebut-kebutan. Ada yang suka pakai ini nggak, sepeda motor? Awas ya, sebentar lagi sudah berjalan operasi zebra. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh Bu? Belum cukup umur. Belum cukup umur apa Bu? Ditandai dengan kartu apa tuh? Kartu identitas, namanya surat izin mengemudi. Apalagi Bu? Kebut-kebutan di jalan, tawuran, terus apa? Suka mengganggu, mencuri, suka bullying, suka apa lagi? Malak. Kenapa sayang? Nah, begadang malam-malam mengganggu ketertiban warga, mau tidur nggak bisa, ribut terus. Itu juga salah satu kenakalan remaja. Kenapa Bu dikatakan kenakalan remaja? Kenapa? Ada 3. Memang di dalam undang-undang usia remaja itu tidak ditentukan, tapi dalam secara psikologis ada 3. Ada usia, batasan usia. Diawali dari 12 sampai 15 tahun. Itu namanya pra-remaja. Nah, usia adik-adik ini usianya berapa nak? Usianya berapa sayang? 13. Ini berapa sayang? 11. Mau 12 ya? Berarti sudah memasuki pra-remaja. 12 sampai 15 memasuki pra-remaja. 15 sampai 18 awal remaja. 18 sampai 21 akhir remaja. Kenapa dibedakan Bu? Agar mudah apa tuh? Agar mudah apa tuh? Menspesifikasikan. Kalau pra berarti ininya masih dianggap dini, belum paham. Jadi butuh konseling, butuh pendampingan orang tua, bapak ibu guru, dan orang yang lebih dewasa, ya enggak? Apalagi tadi contohnya sayang, kalau cewek-cewek apa ini? Pacaran, itu juga sama kenakalan remaja. Siapa yang punya pacarnya di sini? Boleh nggak Bu pacaran sama Pak Wahyu? Pak Wahyu sudah punya keluarga, makanya tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Harus punya cita-cita. Kayak Bu Diana, aku harus jadi polwan, aku harus jadi polisi. Ada yang pengen jadi polisi? Cita-cita itu harus punya. Supaya apa? Supaya kita rajin belajar. Kalau sudah punya cita-cita, tinggal kita kejar. Sekolah yang rajin, ya, tidak menyalahi aturan norma tadi kenakalan remaja. Terus kalau sudah sekolah, bekerja, baru menikah. Itu yang terbanyak terjadi sekarang ini. Pacaran dulu, nanti kalau pacaran jalan duaan malam-malam, apa yang terjadi? Ada seton. Boleh nggak pegang-pegangan begini? Tidak boleh. Hukumnya kalau di Islam adalah haram. Awalnya begini, terus lama-lama begini, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena adik-adik ini sudah usia balik. Kalau sudah usia balik, dikhawatirkan hamidun. Kalau sudah hamidun bagaimana? Coba bagaimana? Menyusahkan keluarga, bikin malu diri sendiri. Kecil-kecil sudah gendong anak, kecil-kecil sudah ke pasar bawa anak, malu nggak? Pasti malu, ya nggak? Terus judi termasuk kenakalan remaja nggak? Nah, sekarang yang lagi marak, yang suka apa tuh? Mengganggu aktivitas anak siswa. Salah satunya adalah apa? Judi on. Ada yang hobi main ini nggak? Game-game online. Nah,
anak laki-laki semua. Perempuan banyak nggak sayang? Hobi juga? Nggak apa-apa kalau hobi, tapi masih dalam koridor dan didampingin orang tua. Bu, ada yang tahu nggak judi online ini apa? Ada yang tahu judi online sayang? Apa? Oh pinter, ayo sini. Wah, kok malu? Ya boleh. Biasanya saya kalau buka Google suka nemu-nemu judul. Oh nemu judul. Tahu nggak Bu, judi online itu apa Bu? Itu loh ya Bu, yang dikasih apa sih lidi terus dikasih saus tomat itu loh Bu, enak Bu, ada kecapnya. Itu ya nak, judi online? Bukan Bu. Ada yang bisa nggak? Ada yang tahu nggak judi online? Ada yang tahu sayang? Berarti nggak tahu nak? Tahu? Tahu nggak? Atau artinya judi online nggak? Berarti memang termasuk kategori 12 sampai 15 tahun, namanya apa? Pradewasa. Berarti asal ikutan. Judi online itu apa? Kegiatan apa itu? Apa itu? Kegiatan apa itu? Kegiatan permainan berupa game, terus yang menggunakan jaringan internet, biasanya disertai dengan taruhan, bisa berupa uang, harta benda, ya enggak? Kemungkinan juga kalau orang dewasa pasangannya juga dijadikan taruhan. Wah, masa bisa Bu Diana? Bisa ya nggak Pak Wahyu? Bisa. Karena apa? Kalau sudah kecanduan, orang itu akan kalap mata. Sudah paham kan judi online kan? Suatu bentuk kegiatan permainan menggunakan jaringan internet. Kalau sudah kecanduan, Bu, dampak efeknya apa itu Bu? Dia akan kecanduan. Dia tidak mau, apalagi kalau siswa sudah tidak mau belajar, bingung dia kesehariannya. Bisa juga menimbulkan stres. Pokoknya dia bingung dia. Aku harus mau main, aku harus taruhan, aku harus cari musuh supaya menaikkan levelku. Kira-kira begitu nggak? Iya. Kalau sudah stres dan kalau sudah kecanduan menimbulkan stres, berarti anak itu apa sudah? Dikategorikan apa itu? Mentalnya sudah rusak. Itu salah satu dampak judi online. Makanya Bu Diana datang ke sini akan memberi pemahaman ke adik-adik, jangan sesekali ingin tahu, mencoba, niru-niru, diajak, mendingan tidak usah cari tahu judi online. Itu nanti ada taruhannya. Coba Bu Diana duduk sini, coba. Halo, yang mana sih yang tadi yang ini? Mau nanya ke Bu Diana judi online, yuk sini. Coba Bu Diana tanya dulu. Ayo. Nah, Bu Diana nggak didengerin kan? Coba Bu Diana tanya, apa artinya judi online? Hah? Artinya judi online apa? Nggak tahu. Nah, ini salah satu anak yang apa ini? Apa? Kenakalan remaja, mengganggu ketertiban teman-temannya yang ingin mendengarkan belajar. Ya sayang ya? Boleh nggak mengganggu teman yang ingin mendengarkan? Nggak boleh. Kalau tidak mendengarkan, ciri-ciri anak yang bisa terjerumus. Aku terjerumus kemana Bu Diana? Terjerumus ke dalam kenakalan remaja. Nggak boleh sayangnya, didengerin sebentar aja Bu Diana. Kan hobinya katanya judi online. Enggak Bu, aku nggak main judi, cuma game-gamean. Awalnya memang dalam bentuk permainan, lama-lama dia ketagihan, ada tantangan sehingga apa? Sedikit-sedikit pakai duit, sedikit-sedikit pakai hadiah. Itu namanya bentuk perjudian. Kalau tidak pakai internet, apa tuh? Judi biasa, dadu kurak, domino, remi, ya enggak? Tapi kalau online bisa apa tuh? Mobile Legend. Kalau permainannya sih enggak apa-apa, tapi bentuk taruhannya itu bisa menggunakan uang, bahkan sampai apa tuh? Mempertaruhkan
benda. Makanya rata-rata yang main judi orangnya apa? Semakin kaya apa semakin miskin? Semakin miskin, semakin terpuruk. Karena apa? Permainan judi itu tidak ada batasannya. Dia akan bertaruh terus-terusan. Dia akan membuat orang menjadi ketagihan. Kira-kira bisa ditangkap polisi kan tidak judi online saya? Bisa. Kenapa? Karena dia mengganggu masyarakat. Kenapa, Bu? Contoh sedikit aja. Contoh kecil kalau judi itu mengganggu masyarakat, apa contohnya? Bisa-bisa menjadi pencuri. Kalau nggak ada ditaruhin, kira-kira dapat dari mana duitnya? Pasti mengambil punya temannya, ya nggak? Kalau di sekolah ngambil punya temannya nyolong. Kalau di masyarakat mencuri. Nanti kalau nggak mendengarkan, Bu Diana akan suruh nanti flashback di depan, membuat kesimpulan. Nanti akan tunjuk sama Bu Diana, ya nggak? Apalagi nak, kenakalan remaja. Ada yang hobi judi online di sini. Walaupun tidak menggunakan taruhan, lebih baik dihentikan. Tidak usah. Lebih baik apa, Bu? Mengganti kegiatan-kegiatan positif. Cara apa tuh? Cara menangkal perjudian bagaimana, Bu? Kenakalan remaja, geng motor, tawuran, bagaimana nak cara menangkalnya? Apa coba? Bagaimana? Memilih teman yang pilihlah teman yang baik. Temannya yang murung, yang suka membuat onar, segera dilangkul, dideketin. Mungkin dia ada masalah. Biasanya ciri-ciri yang anak suka membuat apa tuh? Kegaduhan. Ciri-cirinya bagaimana anak itu? Malas belajar, ya nggak? Malas ke sekolah. Berarti dia apa? Kurang perhatian. Biasanya dia tidak mendapat perhatian di rumah, sehingga apa? Mencari perhatian temannya. Makanya itu kalau ada temannya yang dianggap agak-agak nyeleneh, agak-agak menyeleweng, didekatin, ya nggak? Dilaporkan ke ibu guru. Jangan temannya dikucilkan. Apalagi, Bu, caranya, Bu, mencegahnya, Bu? Membuat kegiatan-kegiatan positif. Ikut ekstrakurikuler, ya nggak? Ikut pengajian, ikut bimbel. Supaya hobinya yang tawuran, supaya tidak mengganggu, berarti apa? Mengikutin apa itu namanya? Mengikutin garuk-garuk. Mengikutin apa? Mencegah apa? Mencegah pergaulan yang buruk dan tawuran dan judul dan sebagainya di kenakalan remaja. Nah kan, Bu Diana kan nggak begitu pertanyaannya. Bu, bagaimana mencegah supaya tidak terjadi kenakalan remaja? Akhirnya apa, coba? Membuat kesimpulan sendiri. Berarti mencegahnya bagaimana, Bu? Mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif. Ikut PMR, ikut pramuka, ya enggak? Apa? Loh, kamu nggak minta tadi tuh, sekarang dapat apa katanya Pak Wahyu? Ya wes, nanti hadiahnya kita bawa jalan-jalan ya Pak Wahyu ya, ke Polsek Waru ya. Oke? Apa? Kenapa sayang? Nggak apa-apa, Bu. Aku pengen begini begitu, nggak apa-apa. Itu adalah ide, gagasan yang harus kita hargai. Yang penting tidak aneh. Kalau aneh-aneh berarti kenakalan remaja. Terus apalagi kenakalan remaja? Merokok, ya enggak? Terus nah, balap ontel. Ada yang suka balap ontel? Pokoknya Bu Diana buka hotline berapa tuh? 112 buat Pak Nur, buat guru sini. Anak-anak SMP Mugaru yang agak-agak nyeleneh, kita datangin ya Pak Babin ya. Nanti dipiting, dirasakan ke apa tuh, Hotel Prodeo. Sudah tahu Hotel Prodeo sayang? Oh bagus, Hotel Prodeo-nya bagus. Nanti dijelasin sama Pak Wahyu. Salah satunya di situ juga. Apalagi kenakalan remaja, dampak penyalahgunaan narkoba. Nanti dijelasin sama Pak Wahyu. Sekalian
biar tahu namanya Hotel Rodeo. Oke, kita sambut Pak Wahyu. Biar nggak jenuh, masa Bu Diana terus. Bu, aku kan sudah kenal Bu Diana, pengen kenal sama Pak Wahyu nggak, nak? Sudah paham nggak kenakalan remaja tadi? Oke, nanti kalau nggak mendengarkan, begitu akhir kegiatan apa ini? Penyuluhan, nanti Bu Diana minta tolong Pak Nur untuk memflashback, memberikan kesimpulan buat adik-adik. Kira-kira dia menyimak nggak? Jangan sampai Bu Diana ngomong A, B, C, D kalau gitu sampai ke Jakarta, nggak taunya adik-adik ini pergi ke Amerika, berarti pesannya Bu Diana nggak sampai. Oke? Ya udah, kita ikutin Pak Wahyu dulu ya, biar nggak jenuh ya. Ini kelas 1 semua ya, nak ya? Rumahnya sekitaran Polsek Waru. Kok Polsek Waru, Bu Diana yang lupa. Rumahnya sekitaran Koreksari atau ada di mana? Surabaya. Sini, nak ya? Iya. Ini ke sekolah diantar apa jalan kaki atau bagaimana? Naik sepeda. Jangan coba-coba naik motor. Takutnya apa? Begitu kecelakaan jatuh, disayangkan apa? Badan kita, takutnya patah, bisa-bisa sampai ngerebut nyawanya, ya enggak? Sudah banyak kejadian. Ini SD-nya mana ini SD-nya? Sedati. Kamu orang mana sayang? Ganteng dia kayak orang-orang timur. Oh, NTT ya? Nggak apa-apa, kita ini kan semuanya sama, ya enggak? Anak Indonesia, yang NTT boleh sekolah ke Surabaya, yang Bali boleh sekolah ke Surabaya. Soalnya Bu Diana pernah tinggal di Papua dulu, pernah ketemu juga adik-adik mirip yang wajahnya adik-adik ini. Nggak boleh, nggak boleh. Teman-temannya juga berarti apa ini? Bhinneka Tunggal Ika. Jadi semua berhak bersekolah, semua berhak mendapatkan apa? Mendapatkan pendidikan ya. Harus rukun ya, nggak boleh berantem ya. Yang NTT sekolah ke Surabaya, yang Surabaya sekolah ke NTT. Ada lagi nggak yang rumahnya jauh-jauh sini? Ini NTT, berarti dari NTT naik pesawat ya, nak ya? Iya. Wah, hebat juga ini ya, dari NTT naik pesawat. Diparkir di mana pesawatnya? Enggak ya, tinggal sama bapak ibu sini ya. Oke, monggo dilanjut Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Harjanto, pangkat Brigadir Polisi. Saya dinas di Polsek Waru sebagai Babin Kamtibmas Desa Kureksari. Di sini ada yang rumahnya Kureksari asli? Mana ada nggak? Kalau ketemu boleh menyapa di jalan ya. Di sini saya menjelaskan, melanjutkan materi dari Bu Diana tadi terkait kenakalan remaja dan berlanjut ke materi narkoba atau nafsa. Di sini ada yang tahu kepanjangannya narkoba atau nafsa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Maju. Apa? Tahu kepanjangan dari narkoba atau nafsa? Narkoba, psikotropika, terus zat adiktif. Iya. Tepuk tangan buat temannya. Untuk hadiah nanti bisa langsung ke panitia. Yang tahu kepanjangan dari nafsa? Lanjut ya, lanjut. Ayo Mas.
Pengertian dari narkoba yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Kalau nafsa yaitu narkotik, psikotropika, dan zat adiktif. Intinya sama, cuma beda singkatan saja. Definisinya yaitu bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan, psikologi seseorang, yaitu pikiran, perasaan, dan perilaku, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Ya, ini pengertian dari narkoba tersebut. Tadi kepanjangan dari narkoba kan narkotika. Ya, ini pengertian dari narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jadi untuk narkotika ini bisa memberikan efek kepada penggunanya, yaitu memberikan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Ada yang tahu contoh-contohnya? Bisa dibaca itu apa aja contoh-contoh yang sering disalahgunakan? Nah, ada yang tahu seperti apa daun ganja? Jadi di negara kita ini hukum sudah mengatur undang-undang untuk terkait narkotika ya. Jadi untuk ganja di Indonesia ini termasuk tanaman yang ilegal. Dan di dunia ini ada beberapa negara yang melegalkan terkait ganja, heroin, kokain, opium. Ini termasuk dari narkotika yang berasal dari tanaman. Sedangkan untuk morfin, ekstasi, sabu itu narkotika yang dari bahan sintetis atau bahan kimia yang dibuat oleh manusia. Psikotropika yaitu zat atau obat baik alami maupun sintetis, bukan narkotik, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf dan menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Contohnya yaitu Lexotan dan Happy Five. Ada yang pernah tahu nggak Happy Five itu seperti apa? Happy Five itu bentuknya seperti obat-obat pada umumnya, tapi efeknya itu yang bikin memabukkan. Zat adiktif yaitu zat atau bahan selain narkotika dan psikotropika yang apabila disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan, kerugian baik bagi dirinya atau lingkungannya. Contoh dari zat adiktif yaitu yang sering ada di lingkungan kita. Halo. Contohnya apa aja itu? Bisa dibaca. Nah, contohnya yaitu yang pertama ada alkohol. Alkohol itu minuman keras. Jadi efeknya di tubuh yaitu apa? Efek dari minuman keras apa? Thinner, cat, dan lem. Nah, ini dari bahan-bahan tersebut kan ada efek dari bau yang ditimbulkan. Ada yang menyalahgunakan yaitu ngelem. Nah, biasanya itu ngelem, bau lemnya dihirup sampai memberikan efek memabukkan, pusing ya. Nah, contoh lagi apa contohnya lagi? Bensin. Nah, ada nggak yang waktu ikut orang tua ngisi bensin terus ngehirup? Nah, kok apa baunya gimana baunya? Enak.
Ya, itu termasuk dari zat adiktif ini, menimbulkan kecanduan bau dari bahan tersebut. Kafein yang terdapat pada apa biasanya kafein? Kopi, apa? Bensin oplosan. Dan nikotin. Kalau nikotin terdapat pada apa? Nikotin rokok. Nah, akhirnya pada pengkonsumsi rokok akhirnya ketergantung. Nah, untuk narkoba itu meskipun itu dilarang, ada manfaatnya, bisa dimanfaatkan, yaitu sebagai pengembangan ilmu pengetahuan. Bisa juga untuk pelayanan kesehatan, contoh bius untuk operasi. Bayangkan kalau tidak ada bius. Nah, di sini ada yang pernah dibius nggak? Ini yang cowok-cowok biasanya jelas pernah ini. Nah, bayangkan kalau pas sunat gak dibius, gimana rasanya? Ya kan? Ya itulah, bila mana teknologi atau ini bisa digunakan untuk hal yang baik, bisa juga untuk disalahgunakan, yaitu merugikan pemakai secara fisik, psikis, ketergantungan. Nah, itu tadi efek dari bahan-bahan tersebut memberikan efek ketergantungan kepada yang mengkonsumsi, yang menggunakan, dan semuanya itu jelas melanggar hukum yang ada di negara tersebut. Di narkotika dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan pertama, golongan kedua, dan golongan ketiga. Dan semuanya itu juga ada peruntukannya. Contoh, untuk golongan 1 hanya untuk pengembangan iptek, tidak untuk terapi. Jadi untuk golongan 1 tidak ada alasan apapun untuk mengkonsumsinya, golongan 1. Untuk golongan 2 yaitu bisa untuk pengobatan. Contoh, ada yang bisa ngasih contoh nggak untuk penyakit yang boleh mengkonsumsi? Ada yang tahu? Dan untuk yang golongan ketiga banyak digunakan untuk pengobatan, pengembangan iptek, potensi ringan dan ringan ketergantungan. Nah, ini contoh golongan 1, yaitu tadi opium, kokain, ganja, heroin, LSD, ekstasi, sabu. Itu golongan 2, fentanyl, fentadon, morfin, dan petidin. Lanjut terus ya. Nah, ini opium, bahan dari opium, bahan dasar narkotika dari opium, yaitu produknya yaitu heroin dan morfin. Biasanya digunakan untuk penghilang rasa nyeri, obat anti batuk dan diare. Bila mengkonsumsinya, yaitu terjadi perasaan tenang, acuh, malas, mengantuk, mual, pupil melebar. Jika overdosis, gangguan perhatian, daya ingat. Nah, ini contoh dari tanaman opium. Jadi dari sini dari tanaman opium ini, bila dari bunga ini dilukain, nanti terdapat keluar getah. Nah, dari getah tersebut yang diolah menjadi narkotika. Nah, ini contoh gambar dari daun ganja. Ya, daun ganja. Ciri-cirinya biasanya berjari beruas ganjil. Dari daun ganja ini beruas ganjil. Biasanya 5 dan berbentuk bergerigi untuk daunnya. Efeknya bila mengkonsumsi ganja yaitu memberikan rasa senang, santai, acuh, mata merah, nafsu makan meningkat. Nah, ini sing makannya banyak ini.
Ada nggak nih yang makannya banyak nih? Pengendalian diri, konsentrasi kurang, depresi dan sering ngantuk. Nah, iki sing ngantuk-ngantuk iki. Ada nggak yang ngantuk nih? Tumbuh sendiri. Lanjut. Ya ini amfetamin. Dari bahan amfetamin atau MDMA ini bisa menghasilkan jenis narkoba yaitu sabu-sabu dan ekstasi. Untuk contoh ekstasi biasanya berbentuk pil berwarna-warni dan bergambar. Ada gambar Minion, gambar Hello Kitty. Banyak lagi untuk gambar-gambarnya. Dan untuk selanjutnya yaitu sabu. Nah, ini jenis narkoba yang banyak beredar di lingkungan kita. Ya, saya kasih contoh nih. Ini saya bawa contoh narkotika jenis sabu. Jadi ini bahannya berbentuk serbuk atau kristal putih seperti gula, garam. Ini. Ya, ini peredarannya sering di lingkungan kita. Jadi bila mana menemui hal seperti ini, ya segera dilaporkan ke kantor polisi terdekat. Ini bentuk dari contoh narkotika jenis sabu. Nih. Jadi bentuknya kristal putih. Nih, lihat nih. Ini contoh dari narkotika jenis sabu ya. Bentuknya ini dalam porsi dikit ya. Biasanya kristalnya itu bisa bentuk besar seperti gula batu seperti itu. Jangan dijilat. Dijilat ini rasanya pahit ini. Ya, bila mengkonsumsi narkotika jenis sabu ini bisa meningkatkan kewaspadaan meningkat, bergairah, rasa senang, bahagia, pupil melebar, denyut nadi, tekanan darah meningkat, insomnia, hilang nafsu makan. Jadi di sini para yang mengkonsumsi narkotika jenis sabu itu biasanya 1 hari sampai 2 hari itu bisa tidak tidur. Ya. Nafsu makan berkurang karena apa? Efek dari bahan kimia yang ada di tubuh kita itu memberikan efek segar, memberikan efek yang kuat pada tubuh. Makanya termasuk doping, akhirnya nafsu makan berkurang, akhirnya badan menjadi apa? Kalau konsumsi terus nggak makan, badannya gimana ciri-cirinya? Yeah. Lanjut. Waktunya tinggal 5 menit. Ya. Aman. Lanjut, Miss. Faktor-faktor penyebabnya yaitu faktor mendorong pengendalian diri lemah, keluarga, gangguan perilaku, tidak berprestasi di sekolah, tidak diterima di kelompok. Jadi kalian ini kan satu angkatan ya. Jadi nggak usah berteman, nggak usah pilih-pilih. Nanti kalau temennya nggak diketemenin, dikucilkan, nanti ketemunya salah pergaulan. Faktor individu yaitu periode remaja. Nah ini kalian ini kan masuk posisi di remaja, jadi rasa ingin tahu, coba-cobanya tinggi. Faktor lingkungan, keluarga yaitu dan pergaulan. Jadi untuk pergaulannya, bila mana mengetahui di lingkungan adanya peredaran narkoba, jadi segera dilaporkan. Nah ini upaya pencegahannya yaitu ikut kegiatan yang positif. Contohnya apa? Contohnya ikut kegiatan positif, contohnya apa, Mbak? Apa?
untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba, yaitu kan ikut kegiatan yang positif. Contohnya apa aja? Itu contohnya mengikuti kegiatan olahraga, kesenian, keterampilan, ibadah, tidak bergaul dengan pecandu. Dan peran orang tua yaitu menciptakan rumah yang harmonis, berkomunikasi dengan orang tua, mendidik yang baik, memberi contoh baik, dan mengawasi. Ciri-ciri pengguna narkoba yaitu ini ya, bila mana ada temannya yang ada ciri-ciri ini, ada enggak? Lanjut. Lanjut. Ya, dampaknya yaitu ya bisa berdampak negatif pada kesehatan, bisa tertular HIV, hepatitis, overdosis, dan berujung kematian. Di sosial sering bertengkar dan berbuat kriminal, dan di sisi ekonomi bisa menghabiskan uang. Di sekolah, misalkan ini di sini ada yang ketahuan untuk konsumsi narkoba, akhirnya apa dampaknya di sekolah? Bisa dikeluarkannya. Dalam hukum bisa dipenjara atau direhabilitasi. Tipsnya yaitu meningkatkan iman dan takwa, siapkan diri mental untuk menolak, hati-hati dalam memilih teman, belajar berkata tidak, tingkatkan prestasi untuk mengejar cita-cita, untuk mengisi waktu luang lakukan kegiatan yang positif. Ada yang ditanyakan? Saya kasih contoh lagi. Di sini saya kasih contoh, ini alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Jadi bila mana adik-adik tahu di lingkungan terdapat barang-barang seperti ini, bisa dilaporkan kepada orang tua maupun langsung ke kepolisian. Jadi alat ini untuk menghisap narkotika jenis sabu yang seperti tadi. Ya. Dan untuk contoh lagi yang sering beredar di kalangan sekolah, yaitu ini. Ini yang dinamakan biasanya pil koplo atau double L. Karena harganya terjangkau, sasarannya makanya ke anak-anak sekolah. Jadi kalau misalkan ada yang menawarkan dengan gratis atau dengan harga murah, jangan mau. Kalau ada yang menawarkan, biasanya ini kan sasarannya ke anak-anak sekolah, biasanya awal-awal dikasih gratis. Setelah itu, setelah gratis, nanti ke depannya bakalan disuruh beli. Ya, jadi bentuknya seperti obat biasa, berwarna putih, berlogo LL, makanya disebut pil double L. Ada yang ditanyakan? Ya. Kalau nggak ada yang tanya, saya akhiri ya. Berlanjut ke kegiatan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.